Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Asruliana dari perwakilan kelompok 5 yang berjudul Teori Struktur Modal. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Doris Rifkia Belgis, yang kedua Melati Safa Juni, yang ketiga Riza Sofia, dan yang terakhir saya sendiri. Berikut materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Sementara modal-modal sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal sangat penting untuk dipahami karena kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Yang kedua adalah tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal dan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan untuk memakai saham atau obligasi. Yang kedua, stabilitas earning, yaitu stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. Yang ketiga adalah susunan aktiva. Banyak industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau utang hanya sebagai pelengkap. Yang keempat adalah resiko aktiva. Resiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang waktu penggunaannya, semakin besar resikonya. Yang kelima adalah jumlah modal yang dibutuhkan. Jumlah modal yang diperlukan atau dibutuhkan akan mempengaruhi struktur modal. Jika modal yang dibutuhkan besar, perusahaan harus menggunakan sekuritas secara bersamaan. Yang keenam adalah keadaan pasar modal, yaitu kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dana melalui penjualan sekuritas, perusahaan harus memperhatikan kondisi pasar modal. Yang ketujuh adalah sifat manajemen, yaitu perusahaan yang optimis terhadap masa depan akan berani menanggung risiko besar sehingga akan lebih menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Yang kedelapan adalah besarnya perusahaan. Perusahaan besar adalah perusahaan yang sahamnya tersebar sangat luas. Penambahan saham akan memenuhi kebutuhan dana, tidak banyak mempengaruhi kekuasaan atau pengendalian pemegang saham mayoritas. Perusahaan besar pada umumnya lebih menyukai penerbitan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dananya. Selanjutnya, teori struktur modal. Menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Copeland, 1996 mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Teori pendekatan laba bersih atau net income approach. Pendekatan laba bersih mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang konstan pula. Teori pendekatan laba operasi bersih atau net operating income approach. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang konstan berapapun tingkat utang yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, teori pendekatan tradisional atau traditional approach. Pendekatan ini mengasumsi bahwa suatu leverage tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami perubahan. Tingkat biaya modal akan semakin besar dan akan lebih besar daripada penurunan biaya karena penggunaan utang yang lebih murah. Teori pendekatan Modigliani dan Miller Position.
Teori mengenai struktur modal dikenalkan Profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller atau MM. Mereka mempublikasikan artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis, yaitu The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. Teori MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Menurut Brigham dan Houston 2001, studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, yaitu 1. Tidak ada biaya broker, 2. Tidak ada pajak, 3. Tidak ada biaya kebangkrutan, 4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perseroan. Yang kelima, semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan pada masa mendatang. Yang keenam, EBIT tidak dipengaruhi oleh hutang 10 pada tahun 1963. Modigliani dan Merton Miller mengeluarkan artikel lanjutan yang berjudul Corporate Income Tax and the Cost of Capital, a Correction, yang melemahkan asumsi tidak ada pajak perseroan. Biaya kebangkrutan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya proses likuidasi yang dialami oleh perusahaan. Biaya ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan proses likuidasi perusahaan tersebut. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan akibat efek adanya likuidasi tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah penulisan ataupun salah pengucapan, mohon untuk pengertiannya. Dan jika ada saran maupun sanggahan dipersilahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.